Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini mbak-mbak, mas-mas, ini Pak RT pada pagi hari ini sengaja memberi pakan ikan untuk ikan nila. Jadi untuk ikan nila. Jadi yang pertama-tama yang sudah kita lakukan supaya ikannya menjadi baik, ini seperti ini saudaraku. Nah ini ya, ini air ya, ini pakan ikannya. Kasih air dulu. Sama Pak RT dikasih air dulu. Nih, kasih air dulu. Ini karena bekas semen ini saudaraku. Nah, ini jangan banyak-banyak ya. Nah ini namanya dibibis. Dibibis. Nah, dibibis dengan air supaya makanan ikan ini tidak keras. Tidak keras, supaya pencernaan ikan tidak menjadi sakit. Nah ini kan akhirnya basah ya saudaraku ya. Nah ini seperti ini. Tujuannya ikannya supaya tidak menjadi sakit, karena ini kering mati. Ini Pak RT katakan ini adalah kering mati yang tidak bagus apabila langsung dari saknya langsung ditabur. Nanti ikannya menjadi sakit ataupun melar di dalam. Kalau ini dibibis dulu, nggak usah lama-lama saudaraku. Sambil nunggu waktu ini, waktunya ini dalam arti mekar, melar di bibis ini, kita gunakan seperti ini, saudaraku. Mbak Yu, bantuin Mbak Yu. Ambil air itu, siramin semua kembang-kembang. Ini Mbak Yu, ambilin airnya. Air kolam ini, Mbak Yu, Mang Panjol, nih, ambilin, siramin clean. Nah sini. Nah sambil nunggu ini ikan ini, ambilin airnya supaya disiramin pohon-pohon ini. Kalau menggunakan air ikan, terutama ikan lele, itu ikan lele Mbak Yu itu lebih bagus lagi. Yang ini lebih bagus lagi airnya karena mengandung konsentrat dari lele. Ini lele saudaraku. Itu lele, dulur-dulurku, kui lele. Kui lele. Di mana lelenya? Nah, tuh lelenya tuh. Ah. Ini lele saudara. Nah ini lele. Nah ini lelenya. Nah ini kan lele. Nah ini airnya bagus untuk menyiram daripada bunga-bunga. Nah ini tanaman ini harus kita siram menggunakan air ikan. Ini pring wulung untuk mengusir hantu. Ini mitos ya saudara Bu ya. Ini kalau orang Jawa kalau ada pohon di dekat rumah kita, maka hantu itu tidak mau berkeliaran di sekitar ini karena ada pohon pring wulung. Kalau ini alpukat. Ini alpukat, ini kelapa hibrida. Nah ini daun tales ini kesukaan si ikan. Nah kalau kita lagi nggak punya duit, nih kita nggak punya uang, maka kita bisa menggunakan ini. Nah untuk makan apa? Ikan. Nah ini, untuk makan ikan. Nah seperti itu. Nah untuk makan ikan. Nah ini termasuk daun tales itu. Nah daun tales, daun lebar. Nah siramin ya, Mbak ya. Nah sambil nunggu ikan makanan ini daun kesukaan ikan gurame. Ini kalau Pak RT ngomong ini kesukaan gurame. Nah ini saudaraku nih, enak. Yuk, sana ambil sana, siram yang sana yuk. Jadi airnya pun bermanfaat untuk si ikan. Nah ini kita coba memberi pakan ikan nila ya. Nih kita berikan pakan ikan nila. Yuk kita lihat ikan nilanya. Kita panggil dulu. Jadi semua binatang ini asalkan kita tahu caranya, mereka itu bisa beradaptasi ataupun ngobrol dengan pemiliknya dengan ikan. Kita panggil. Nah ini kita panggil. Itu kita kasih makan. Nah itu kita panggil. 1, 2 udah ada yang datang. Kita panggil. Mana ya yang lain ya? Oh dia tadi terpengaruh mainan jauh ya. Ini tujuannya apa? Supaya ikan ini paham dengan maksud kita, dengan tujuan kita. Jadi kalau dipanggil berarti mau dikasih makan seperti itu. Jadi sayangilah yang ada di bumi dan niscaya yang ada di langit menyayangi kita. Kita harus menyayangi binatang yang ada di tempat kita. Ini biasanya seperti ini nggak pernah dikasih makan di saat-saat seperti ini. Seharusnya masih ngasih makan ikan nila ini
kalau Pak RT sampaikan, saat matahari itu menyinari si kolam, rasa airnya hangat, kita kasih makan. Nah, itu oksigennya cukup, maka ikan menjadi sehat. Ini oksigennya belum cukup, belum puas. Nah, ini. Jadi kepada pemirsa setia budi ikan, bagaimana cara budidaya ikan nila yang benar. Nah, yang benar. Ini menurut kami ya, saudaraku, benar di mata kami, belum tentu benar di tempat orang lain. Nah, ini kita kasih makan. Jangan banyak pohon-pohonan di sekitar kolam ya, saudaraku ya. Karena apa, nanti mataharinya tidak bisa masuk langsung ke dalam kolam. Ini kolam tanah yang biayanya kalau kita buat tidak terlalu mahal, tetapi sehat untuk ikan. Terutama ini pohon nangka, saudaraku. Nih, ini pohon nangka ini kita pelihara. Tujuannya selain pelindung kita melihat ikan, kalau kita mau mancing, terasa dingin, maka si buah nangka ini juga bisa disayur. Kemarin udah diambil ya kalau nggak salah ya. Nah, ini buah nangka. Ini kalau kita rajin setiap hari kita sirami menggunakan air ikan. Nah, ini pohon karet mau kita robohkan, sisakan dengan yang ini. Terlalu jarak, saudara. Ini terlalu mepet jaraknya, nggak boleh. Minimal dari tanaman ke tanaman lain itu 2,5 meter sampai 3 meter ke sana, nggak boleh mepet. Karena mereka di bawah itu ada akar saling berebutan. Nah, ini seperti ini. Nah, ini namanya klorofil daun. Ini klorofil daun untuk memasak. Jadi binatang termasuk ikan ini memasak. Termasuk tumbuhan seperti ini masak dengan sinar matahari. Makanya kalau disemprot dengan daun, pupuk daun itu harus kena di bawahnya sini ataupun di atasnya sini. Jam 4 sore tapi saudaraku, nggak boleh di pagi hari ataupun malam hari. Yang jelas jam 4 sore itu saat matahari cenderung sudah tidak terlalu panas. Itu menggunakan gadansil ataupun menggunakan pupuk daun. Tapi kalau menggunakan pupuk ini ikan itu tidak disiramkan tapi di akarnya. Jadi mereka itu bisa makan lewat akar tanah, bisa melalui daun. Jadi kepada pemirsa setia budi punya ceritanya Pak RT hari ini kita memberi pakan ikan nila. Nah, ikan nila seperti itu kita beri makan. Walaupun belum saatnya, kami memberi contoh saja. Ini ciri-cirinya seperti ini, masih banyak yang lari-larian dari sudut sana itu, karena dia mencari makanan yang di tengah situ sudah habis. Maka kita tabur lagi. Yang penting jangan berlebih ya, saudaraku ya. Jadi kalau berlebih nanti si ikan, pakan ikan ini menjadi racun. Turun ke bawah, ke tanah menjadi racun. Nah, ini yang perlu kita sampaikan, Pak RT berbudidaya ikan nila. Nah, ini. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Supaya hidup ini ada bermanfaat, saya ingin mendoakan pada yang subscribe, yang like, yang komen, apapun bentuknya, manjada wajada, bersungguh-sungguhlah engkau maka akan mendapatkan iya. Apapun pekerjaanmu nggak harus ikan, melihara kambing ya harus bersungguh-sungguh. Apapun bentuknya harus bersungguh-sungguh, nggak boleh kita nggak bersungguh-sungguh. Kalau nggak bersungguh-sungguh nanti nggak ada hasilnya. Jadi apapun bentuknya, mau hasil sedikit yang bersungguh-sungguh, mau hasil banyak yang bersungguh-sungguh, karena hasil itu tidak akan membohongi. Jadi pekerjaan kita itu tidak akan dibohongi kalau kita bersungguh-sungguh. Jadi itu saja saya doakan kepada yang subscribe, panjangkan umurnya, jauhkan dari penyakit musibah. Yang like, yang komen, ya Allah semoga dikabulkan hajatnya. Dari doa Pak RT yang nggak berguna ini, semoga bisa berguna, bermanfaat bagi orang lain. Jadi kita doakan dengan doa selamat dan doa tolak bala. Ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Bahasa ikan saja engkau tahu ya Allah, apalagi kami manusia. Allahumma inna nasluka salamatan fitin wa jiyatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qabal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma winalaina fil sakaratil maut wa najatan minan nar wa atwahida hisab ya Allah. Allahumma fa'ana qawla'ah wal bala'ah wal fasa'ah wal munkaroh wa suyufal muktalifata wa sadaida wal minhana mathoro minha wa mabatona min baladina hada khoso wa min buldanil muslimin ama innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. Semoga ikan yang kami pelihara ini ya Allah bermanfaat bagi kita, bagi lingkungan dan juga bagi orang-orang yang membutuhkannya. Jadi itu saja, saya akhiri dulu. Selamat bertemu kembali dengan kami nantinya. Setia Budi punya cerita. Tabarakallah.